Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risa Aprilia dengan NIM 130261962 dari kelas Pendidikan Fisika B 2019 Universitas Negeri Jakarta. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang sumber energi terbarukan dan tak terbarukan untuk memenuhi nilai mata kuliah telaah kurikulum fisika yang diampu oleh Bapak Dr. Andes Hadinas B. Nah, yang pertama, kita harus tahu dulu apa itu energi. Energi atau tenaga adalah kemampuan untuk melakukan kerja. Seseorang yang mengangkat sebuah benda ke atas berarti melakukan usaha gerak melawan gaya tarik bumi atau gravitasi. Usaha gerak melawan hambatan itulah kerja yang menggunakan tenaga atau energi. Energi merupakan besaran yang kekal. Artinya, energi tidak dapat diciptakan dan dimusnahkan, tetapi dapat diubah dari bentuk satu energi ke energi yang lainnya. Berdasarkan ketersediaannya di alam, energi terbagi dua, yaitu energi terbarukan dan energi tak terbarukan. Contoh dari energi terbarukan yaitu panas bumi, matahari, angin, air, lautan, biomasa, dan energi alternatif. Dan untuk contoh energi yang tak bisa dibarukan yaitu batu bara, minyak bumi, dan gas alam nuklir. Pertama, saya akan menjelaskan energi terbarukan. Energi terbarukan adalah energi yang berasal dari proses alam yang berkelanjutan, seperti tenaga surya, tenaga angin, arus air yang dari proses biologi, dan panas bumi. Definisi paling umum adalah sumber energi yang dapat dengan cepat dipulihkan kembali secara alami dan proses yang berkelanjutan. Nah, contoh yang pertama dari energi terbarukan adalah panas bumi. Panas bumi adalah energi yang berasal dari inti bumi. Inti bumi merupakan bahan yang terdiri dari atas, logam, dan batu bara yang terbentuk cair yang memiliki suhu tinggi. Tenaga panas bumi pada umumnya tampak di permukaan bumi berupa air panas, emeral, geyser, atau ulvator. Nah, yang kedua dari sumber energi terbarukan yaitu matahari. Matahari adalah energi surya atau energi matahari yang didapatkan dengan mengubah energi panas surya melalui peralatan tertentu menjadi energi dalam bentuk lain. Matahari merupakan sumber utama energi di bumi ini. Energi matahari dapat digunakan secara langsung maupun diubah ke dalam bentuk energi lain. Contoh yang ketiga dari energi terbarukan yaitu angin. Energi angin memanfaatkan tenaga angin dengan menggunakan kincir angin untuk diubah menjadi energi listrik atau bentuk energi lainnya. Umumnya dipergunakan dalam ladang angin dalam skala besar untuk menyediakan listrik di lokasi yang terisolir. Nah, yang selanjutnya dari energi terbarukan yaitu air. Energi air merupakan energi terbarukan yang murni. Pemanfaatannya tidak mengakibatkan air mengalami perubahan bentuk, rasa, maupun bau. Inilah salah satu energi terbarukan yang benar-benar terbarukan. Jadi, setelah dimanfaatkan, air yang dimanfaatkan tetap berupa air. Selanjutnya yaitu lautan. Energi tidal merupakan energi yang memanfaatkan pasang surutnya air laut, yang disebut juga energi pasang surut. Keunggulan energi ini adalah antara lain memiliki aliran yang lebih pasti atau mudah diprediksi, lebih hemat ruang, dan tidak membutuhkan teknologi konversi yang rumit. Kelemahannya dari energi ini adalah membutuhkan alat konversi yang andal yang mampu bertahan dengan kondisi lingkungan laut yang keras karena tingginya tingkat korosi dan kuatnya arus laut. Nah, yang terakhir ada biomasa. Biomasa adalah segala jasa makhluk hidup yang digunakan untuk menghasilkan energi bila dibakar, yaitu berupa sampah-sampah organik sebagai sisa-sisa produksi pertanian karena sampah tersebut masih menyimpan energi matahari. Pengambilan energi dari biomasa adalah membakar biomasa dalam tuku pembakar. Panas yang timbul digunakan untuk mendidihkan air, sehingga timbul uap yang dapat digunakan untuk menggerakkan turbin uap, selanjutnya dapat menggerakkan generator listrik. Yang kedua yaitu sumber energi yang tak dapat terbarukan. Energi tidak terbarukan adalah energi yang bersumber dari bahan yang proses pembentukannya memerlukan waktu yang sangat lama dibanding dengan siklus hidup manusia. Energi tak terbarukan yang paling banyak dimanfaatkan adalah minyak bumi, batu bara, dan gas alam. Ketiganya digunakan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu pada industri, untuk pembangkit listrik, maupun transportasi.
Berdasarkan hasil perhitungan para ahli, minyak bumi akan habis dalam waktu 30 tahun lagi, sedangkan gas alam akan habis dalam waktu 47 tahun lagi, dan batu bara akan habis 193 tahun lagi. Maka kita sebagai manusia harus bisa memanfaatkan energi yang tak dapat terbarukan dengan secara sebaik-baiknya agar anak cucu kita dapat merasakan energi yang tak dapat terbarukan ini. Contoh yang pertama dari energi tak terbarukan yaitu ada batu bara. Batu bara adalah salah satu bahan bakar fosil. Batu bara merupakan batuan sedimen yang mudah terbakar. Batu bara ini terbentuk dari endapan organik, terutama kumpulan sisa-sisa tumbuhan dalam suatu rawa. Kumpulan ini dikenal dengan gambut, yaitu suatu endapan lunak mirip bunga karang yang berwarna kecoklatan dengan struktur tumbuhan yang dapat dikenal dengan mudah. Dalam perjalanan waktu dan karena tekanan yang dihasilkan oleh penimbunan serta oleh gerakan tanah, materi organik tersebut berubah secara perlahan menjadi batu bara. Selama proses ini, presentasi karbon bertambah selama hidrokarbon yang mudah menguap dan air yang dipaksa keluar dari endapan itu. Yang selanjutnya itu ada nuklir. Energi nuklir adalah energi potensial yang terdapat pada partikel di dalam nukleus atom. Partikel nuklir seperti proton dan neutron tidak terpecah di dalam proses fisi dan fusi. Akan tetapi, kumpulan tersebut memiliki massa yang lebih rendah daripada ketika berada di dalam posisi terpisah. Adanya perbedaan massa ini, maka dibebaskan dalam bentuk energi panas melalui radiasi nuklir. Contoh yang terakhir ini ada minyak bumi dan gas alam. Minyak bumi adalah cairan kental berwarna coklat gelap atau kehijauan yang mudah terbakar. Minyak bumi menempati lapisan atas dari lapisan kerak bumi. Minyak bumi tersusun dari campuran senyawa hidrokarbon. Sebagian besar seri alkana dengan sejumlah kecil belerang, nitrogen, dan unsur-unsur lainnya. Oleh karena itu, minyak dan gas bumi diduga secara tidak langsung berasal dari sisa-sisa organisme hidup. Gas alam juga termasuk sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Gas alam sering juga disebut gas bumi atau gas rawa adalah bahan bakar fosil terbentuk gas yang terdiri dari metana. Di sini saya akan menjelaskan dampak penggunaan sumber energi terhadap lingkungan. Yang pertama itu ada pencemaran udara atau CO2. Penyumbang utamanya adalah sektor pembangkit listrik. Yang kedua, ada kerusakan lingkungan di daerah tambang. Yang ketiga, polusi termal. Nah, dari dampak tersebut, saya memunculkan solusi terhadap keterbatasan energi tersebut. Yang pertama, kita itu harus menghemat penggunaan energi. Yang kedua, mencari sumber energi alternatif. Contohnya, yang pertama itu ada nuklir. Energi panas yang besar yang dihasilkan sebagai pembangkit listrik. Yang kedua, ada panas bumi, energi uap atau panas yang keluar dari perut bumi melalui air atau uap, panas sebagai pembangkit listrik. Yang ketiga itu ada air, PLTA atau pembangkit listrik tenaga air atau PLT mikrohidro. Yang keempat itu ada pasang surut air laut. Pemanfaatan perbedaan tinggi permukaan air laut karena pasang surut dimanfaatkan untuk menggerakkan baling-baling generator listrik sehingga menghasilkan tenaga listrik. Yang selanjutnya itu ada biogas, menguraikan bahan-bahan organik dengan bantuan mikroorganisme dalam kondisi anaerob untuk menghasilkan gas, sumber bahan bakar gas. Selanjutnya itu ada bioetanol, bahan bakar alternatif yang diolah dari tumbuhan dan mampu menurunkan emisi CO2 hingga 18%. Selanjutnya itu ada biodiesel, bioenergi atau bahan bakar nabati yang dibuat dari minyak nabati. Yang terakhir yaitu adalah hidrogen, sumber energi ramah lingkungan dan efisien karena dari proses pembakarannya di udara menghasilkan uap air dan energi panas. Sekian materi sumber energi terbarukan dan tak terbarukan yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.